lagi di Edu Podcast bersama Kak Yuna dan Kak Pina yang akan membahas seputar teknologi dan pengetahuan, informasi dan coding tentunya. Kali ini kita membawa merchandise coding. Jatuh nih. Nih, coba perkenalkan ini siapa? Ini namanya EduBot. Jadi kalau EduBot itu maskot ya namanya. Iya, maskot. Apa logo ya? Maskot dari Edu Coding ini. Nah, teman-teman kalau ada yang minat bisa banget check out di Shopee ya kan? Iya, ini sama nanti Tokopedia. ada linknya di Shopee. Nanti kalian bisa ngerakit EduBot ini di rumah. Siapa tahu nanti adik-adik yang suka ngerakit itu kreatif, jadi bisa coba check out ini ya. Harganya murah kok. Cek di Shopee. Sama ada apa lagi Kak Vina? Sama ada paket belajar. Nah, paket belajar ini dalamnya itu isi petunjuk untuk mendapatkan materi. Nah, materi itu bisa kalian pelajari di rumah. Jadi, nanti kalau misalkan bingung di dalam paket ini sudah diisikan WA dari tutor Edu Coding. Nanti kalian bisa konsultasi lewat WA tersebut seperti itu. Nah, ini berarti intinya paket belajar ini dalamnya ada materi terus atau modul gitu ya Kak? Iya, ada materi. Nanti ada di sana materi yang biasa kita kasih di Edu Coding. Iya, benar sekali. Ini juga bisa di check out di Tokopedia dan Shopee. Atau kalau langsung mau ke WA-nya Edu Coding ada di sini. WA-nya Edu Coding ya, bisa kontak-kontak di bawah. Oke. Nah, ini kita taruh dulu nih paket belajar dan Danbo Edu Coding. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas apa Kak Yuna? Kita akan membahas 10 game yang dapat melatih kreativitas anak-anak. Nah, untuk zaman sekarang ini gadget tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, tapi anak-anak juga sudah mulai untuk bermain gadget. Nah, main gadget untuk anak-anak itu digunakan apa saja sih Kak Yuna biasanya? Kalau anak-anak itu biasanya sih main gadget buat main game tentunya pertama. Terus yang kedua, kalau sekarang ini banyak banget anak-anak yang pakai untuk TikTok. Iya. Entah buat video atau cuma nonton video aja atau nonton YouTube juga sering ya. Jadi untuk gadget atau smartphone ini bukan orang dewasa aja yang pakai, sekarang udah anak-anak. Kalau orang dewasa biasanya pakai apa gadgetnya Kak Vina? Nah, kalau orang dewasa itu kan biasanya dipakai komunikasi, dipakai bekerja, atau dipakai untuk share video juga kan. Nah, kalau sekarang kecenderungan anak-anak itu kan suka main game ya, main gamenya itu yang game seperti game tembak-tembakan, game yang perang-perangan. Itu ada plus minusnya ya yang kita bahas di video pertama. Oh iya. Yang apa tuh ya? Yang ini ya game modern versus game tradisional gitu. Kita udah sempat bahas tentang game. Terus sekarang kita mau juga membahas 10 game yang bisa yang bermanfaat baik untuk anak-anak. Iya, atau bisa juga buat mendidik anak di rumah ya. Iya, benar sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas ke game yang pertama. Nah, game yang pertama ini itu ada game Duolingo. Nanti bisa di-download di App Store atau Play Store di Play Store juga ada. Nah, gamenya itu untuk game belajar bahasa asing ya. Iya, bahasa asing. Jadi mungkin game ini tuh sejenis tebak-tebakan. Nah, selain itu Kak Vina, untuk game Duolingo ini juga dia menyediakan 30 bahasa asing dari keren sekali. Dari berbagai macam negara. Jadi kalau kita main game ini, kita tuh ini ya menebak kata ya Kak Ina. Kayaknya kayak menebak kata gitu nih sih Kak, sama juga bisa mendidik anak-anak yang pengen belajar sambil main game. Oke. Untuk game yang kedua, kita ada Khan Academy Kids. Nah, logonya tuh seperti ini. Kalian juga bisa mendownloadnya di App Store atau di Play Store. Iya. Nah, Khan Academy Kids ini itu untuk melatih si anak ini belajar membaca, matematika, berhitung, menulis juga seperti itu. Nah, di Khan Academy Kids ini ada berbagai macam jenis untuk anak-anak yang mau
sekolah atau anak-anak prasekolah gitu. Prasekolah kayaknya sama kanak-kanak atau taman kanak-kanak atau TK. Terus yang pokoknya yang masih balita deh Kak. Iya benar. Di game ini banyak banget juga bisa untuk melatih pemecahan masalah dari anak dan juga melatih perkembangan motoriknya. Iya benar sekali Kak Yuna. Jadi mungkin ayah dan bunda bisa dicoba nih game ini untuk mendidik si kecil. Iya. Game yang ketiga. Nah, untuk yang game ketiga ini, nama gamenya itu 94 Degrees Fun Trivia Quiz. Wih, apa tuh Kak game? Nah, dari namanya aja ini, dari namanya ini kita udah tahu kalau ini yaitu game quiz atau menebak anggota tubuh bisa aja, atau menebak negara, atau bahkan bisa milih buah-buahan juga. Nah, jadi untuk nama game 94 degrees ini maksudnya itu kehangatan atau suhu tubuhnya. Jadi kita seberapa panas main game ini. Berarti pakainya itu tebak-tebakan derajat Celcius ya Kak? Itu juga mungkin aja ada di dalamnya. Jadi ini acak biasanya tebak-tebakannya Kak Vina. Jadi nanti untuk game ini selain anak-anak bisa juga untuk remaja atau dewasa loh. Ya siapa tahu ya? Pengen coba atau gabut nih pengen main. Jadi kita bisa coba game ini dengan baik. Oke. Game yang keempat itu ada game coloring and learn, di mana mewarna itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi si kecil ya. Itu mengasah motorik mereka untuk mengenali warna. Nah, di game ini si kecil akan diajari mewarnai. Nah, seperti mewarnai benda, hewan, buah, seperti itu. Iya. Dan mungkin kayaknya deh untuk game ini selain juga mengenal warna-warna atau mewarnai, si kecil juga tahu nih tentang benda-benda yang muncul di sana nanti. Pasti setiap muncul itu mereka pasti akan bertanya ke orang tuanya kayak, "Ma, ini apa ya? Ini buat apa ya?" Jadi itu bisa menambah informasi. Atau ini buah-buahan biasanya ini rasa apa gitu. Jadi game ini sangat-sangat worth it atau apa namanya Kak? Bisa bermanfaat. Bermanfaat banget untuk si kecil. Oke, permainan yang kelima yaitu nama gamenya Block Hexa Puzzle. Oke, menurut Kak Vina nih dari namanya aja nama gamenya udah tahu nggak ini tentang apa gamenya? Puzzle sih, pasti akan menyatu-nyatukan blok-blok gitu kan. Iya, betul. Jadi ini itu game puzzle untuk anak-anak juga. Cuma di sini konsep puzzle-nya itu mereka lebih memakai warna. Jadi di sana nanti ada warna kayak gini nih gambarnya. Tring. Nanti gambar puzzle-nya itu akan ada bentuknya. Nanti tinggal anak-anaknya harus sesuai sama bentuk yang dikasih. Jadi kayak merangkai puzzle biar pas sama tempatnya. Nah, itu puzzle-nya itu bentuknya kayak gimana? Kalau bentuknya itu yang bulat-bulat gini loh. Oh, jadi namanya yang bulat-bulat gini nanti dijadiin satu bentuk gitu ya? Iya, nanti tinggal ditempatkan ke gambar yang udah disediain sama gamenya. Jadi karena ini puzzle, ini mirip banget sama aplikasi yang kita pakai buat belajar coding nih, decoding kan? Oh iya, Scratch. Betul, ada aplikasi Scratch. Kalau aplikasi Scratch juga sama untuk menggabungkan apa namanya kode itu biar si animasinya bisa running gitu. Iya, jadi itu konsepnya juga coding kayak. Game yang ke-6 ini ada namanya Puzzle Kids, Animal Shift, and Jigsaw Puzzle. Susah banget ya. Nah, bentukannya tuh seperti ini. Nah, game ini itu kita menyatukan tubuh-tubuh hewan yang diacak terus kita jadiin satu gitu Kak Yuna. Atau enggak ada gambar hewan nanti kita jadiin satu gambarnya kayak gitu gamenya. Jadi enggak kalah berbeda dari yang tadi. Iya, mirip-mirip ya karena dia konsepnya puzzle. Iya, benar sekali. Cuma sini pakai gambar binatang. Iya. Bentuk-bentuk binatang dari anggota tubuh atau bagian tubuhnya binatang ya. Oke. Terus berarti untuk ini tuh game ini melatih logika anak nggak sih Kak? Iya, game ini sangat melatih logika anak dan si anak itu jadi hafal
bentuk apa namanya? Bentuk ya benar. Bentuk dari hewan-hewan tersebut seperti itu. Jadi ada katanya itu udah diacak gitu. Nanti si anak itu akan membuat apa namanya? Akan menyatukan pecahan puzzle itu untuk menjadi kata seperti itu. Jadi kayak gitu ya untuk game Puzzle Kids Animal Sims ini. Bagus banget ya kayaknya gamenya. Aku belum pernah coba nih, kayaknya nanti mau aku download deh yang ini soalnya menarik banget. Dia bawainnya tentang binatang, kan bagus tuh. Oke, lanjut lagi. Game yang ke-7, ini gamenya namanya Preschool Learning Fun Games for Kids. Ya, jadi game ini nih Kak, dalam satu game ada 15 permainan di dalamnya. Berarti itu tuh untuk ada banyak permainan ya? Apa yang contohnya, Yun? Contohnya kayak permainan berhitung, ada juga mengenal lagu. Nah, nanti di dalam game ini loh Kak Mina, dia punya tahapan-tahapan atau level ya? Enggak level sih ya, apa namanya? Kategori umur. Nah, jadi nanti kalau misalkan ayah bunda di rumah pengen anaknya itu main yang sesuai tahapannya atau umurnya, mereka tinggal pilih game yang sesuai umur di sana. Berarti diatur di registrasi ya, Yun? Enggak sih biasanya Kak, kayaknya udah di dalamnya ada nanti angka-angkanya, tinggal dipilih aja. Jadi game ini ada 15 permainan di dalamnya. Jadi banyak banget. Apa sih, Yun? Untuk gamenya itu kayak gini nih gambarnya. Dia ada kuis juga ternyata di dalamnya Kak Pina. Berarti lengkap banget ya gamenya. Ini bisa juga mendidik tentunya, terus bisa mengisi waktu luang si kecil. Bisa di-download di App Store atau Play Store? Bisa. Juga sama. Mantap. Lanjut ke game yang ke-8. Tebak Yun, game yang ke-8 ini gamenya untuk masak-masakan. Pasti kamu pernah mainin game. Soalnya kalau aku, teman-temanku tuh sering banget main game ini gitu. Walaupun udah dewasa masih main game ini. Game apa ya kira-kira? Gamenya tuh masak-masakan. Terus ada kokinya, nanti ada pembeli gitu. Ayo, bisa tebak nggak Yun? Nah, kalau misalkan krunya cuma game masak-masakan, terus ada kokinya, ada pembelinya, gimana caranya aku tebak? Banyak banget game masak-masakan. Iya, game masak-masakan untuk anak-anak itu, sebentar, jadi contekan dulu. Apa namanya? Lupa juga guys. Cooking Mama, let's go cook. Cooking Mama ya? Iya. Jadi nanti ada cooking gitu, apa sih koki, terus ada pembelinya. Nah, kokinya ini akan menyediakan apa yang dipengenin oleh pembeli. Nah, di sini tuh bisa melatih anak untuk kayak mengenali jenis-jenis makanan. Selain kayak di sana tuh kan ada pizza, ada nasi goreng kayak gitu. Jadi si anaknya udah tahu gitu. Iya, selain itu kayaknya karena di gamenya itu pasti ada tulisan. Iya, benar. Nah, si anak pasti juga belajar untuk membaca atau menghijau atau menghitung. Nah, kan ada timer gitu biasanya. Misalkan si pembeli nih dikasih waktu cuma 2 detik gitu. Si koki ini harus menyiapkan selama 2 detik itu. 2 detik, Kak? Enggak sih, enggak 2 detik banget ya. 2 menit mungkin ya. Enggak, itu kelamaan Yun. 2 detik kayaknya cuma. Kayaknya 10 detik deh, lupa juga berapa detik. Tapi ada timernya. Nah, si anak itu tuh kayak mengejar logikanya si anak itu, yang mana harus diduluin, yang mana harus dikerjain terlebih dahulu gitu. Selain itu mungkin juga bisa game ini kayaknya mendisiplinkan nggak sih? Mendisiplinkan dan juga mengetahui minat dan bakat dari si anak. Misalkan siapa tahu dia sukanya memasak, nanti bisa jadi koki kan? Iya, benar sekali. Jadi game ini sangat menarik dan juga seru. Iya, game yang ke-9. Nah, di game 9 nih game apa Yun? Nah, ini nama gamenya itu Dr. Kids. Nah, kalau tadi itu gamenya Cooking Mama atau memasak. Kalau ini masih pekerjaan termasuk gamenya, yaitu kita sebagai dokter.
Tapi di sini dokter kids. Nah, untuk gamenya itu kita akan nanti melakukan pemeriksaan gigi, X-ray gitu. Kalau misalkan patah tulang, kita gabungin lagi tulangnya. Kayak gitu loh main gamenya. Seru. Terus selain itu juga mengetahui organ-organ tubuh yang ada di manusia, tubuh kita, tubuh manusia ya. Nah, untuk game ini juga bisa untuk mengetahui minat dan bakat sekecil. Siapa tahu dewasa nanti dia pengen jadi dokter Kak ya. Game ini sangat seru dan bisa melatih ini juga nggak sih, si kecil itu bisa tahu organ tubuhnya dia. Maksudnya ini tulang nih bisa patah loh gitu. Jadi yang ini tuh bisa kayak kebanyakan menghirup debu bisa flu loh kayak gitu kan. Ya, jadi ini juga gamenya masih si kecil informasi tapi lewat game. Selanjutnya Kamina ke game yang terakhir yaitu ke-10 nih dari penghujung. Ya. Ada game apa nih Kamina kalau yang ini? Nggak tahu, panjang banget. Nah yuk, mungkin perlu contekan kayaknya Kamina. Ya, ini perlu contekan ya. Kamina mau membaca dulu. Nama gamenya itu Matching Games Memory Game First Remembery. Nah itu tuh kayak ini tuh kayak game yang mengingatkan masa dulu. Kamu masuk ke zaman HP Nokia nggak sih? Masuk sih, cuman masih kecil banget. Di HP Nokia tuh ada games. Lupa sih nama gamesnya itu apa. Itu tuh kayak ada 2, 4 Sudoku ya. Oh iya, Sudoku. Iya, nah gamesnya itu mirip sama Sudoku, tapi bedanya itu misalkan pakai buah-buahan. Kalau Sudoku kan hanya pakai angka, tapi game ini tuh bisa pakai buah-buahan, pakai hewan, pakai benda. Terus kayak cara gitu. mainnya gimana? Kita harus nyari misalkan nih yang kita pencet yang misalkan kita pencet pojok kanan, itu keluarnya strawberry. Terus kita cari tuh strawberry ada di mana, misalkan di bawah, kita pencet tuh strawberry yang ada di bawah juga, jadi dia nanti tuh kayak jadi nanti gamenya tuh ketutupan, cuman kita pencet-pencet untuk cari yang match atau yang sama ya. Oh ini melatih untuk ingatan. Oke. Pernah nih yang main kayak gini biasanya. Ya cuman agak jauh nggak sih dari Sudoku Kak Vina? Mirip ya? Sudoku mirip, tapi Sudoku itu kan pakai angka. Kalau ini tuh pakai gambar. Bisa ada juga yang pakai angka, tapi ini udah dimodifikasi untuk anak-anak biar anak-anak ini lebih suka gitu. Jadi dipakein juga pakai gambar kayak gitu. Berarti ini yang gamenya ini benar-benar melatih ingatan Kak ya? Iya, benar sekali. Oke, mantap. Jadi kita udah bahas 10 game yang dapat mendidik atau dapat bermanfaat untuk si kecil. Nah, kesimpulannya tetap orang tua harus mengawasi anaknya saat bermain game, biarpun gamenya itu sangat bermanfaat bagi si kecil, tapi tidak boleh lepas dari jangkauan orang tua. Iya, karena nanti anak-anaknya takutnya tuh ada berefek ke kesehatan kayak gitu. Dan juga kayaknya kondisi mentalnya juga berefek kayak. Iya, nanti kalau dia sering kalah gitu, jadi kayak mental illness. Apa singkatannya Kak Vina? Mental illness. Waduh, jangan sampai ya. Kecil udah kena mental. Iya, mental. Selain itu peran orang tua juga untuk mengawasi waktu mereka bermain. Maksudnya kalau tiap hari itu perlunya atau bolehnya itu berapa lama sih waktunya kayak gitu. Jadi tiap orang tua berhak untuk melarang atau men-stop anaknya main game kalau emang kelamaan. Supaya nggak yang tadi Kak Pina bilang berdampak ke kesehatan. Iya, benar sekali. Oke. Kira-kira dari 10 permainan tadi, apakah Sobat EduBot udah pernah coba salah satunya? Komen di bawah ya. Sobat komen ya. Nah, di EduCoding kalian bisa belajar sambil bermain game. Selain itu, di EduCoding juga dilengkapi oleh tutor pendamping. Jadi si kecil itu nggak main game tuh ngawur-ngawuran gitu. Terus tutornya juga nanti akan mengarahkan logika si kecil seperti itu. Selain itu juga untuk biasanya kalau di EduCoding kita itu bukan bermain game Kak, tapi membuat game. Iya, benar sekali. Ya, dan bermain game yang sudah dibuat. Itu maksudnya. Jadi selain bermain juga membuat game. Oke. Nah, kalian juga bisa mengikuti kelas
free trial dari EduCoding. Nah, kebetulan di bulan suci Ramadan ini EduCoding ada kelas untuk kalian yang ingin ngabuburit, yang ngabuburit, yang ingin mengisi, yang ingin mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan yang positif, bisa daftar di WA EduCoding nih. Atau bisa juga dicek di Instagram EduCoding, apa aja promo-promo atau diskon-diskon yang ada di EduCoding. Iya, benar sekali. Siapa tahu nanti Sobat EduBot ada yang pengen ikut bergabung bersama EduCoding, bisa banget ya untuk kontak WA yang tadi. Oke. Nah, sudah di penghujung podcast kita. Ada yang mau ditambahin lagi, Kak Yun? Kayaknya udah cukup sih, Kak. Kita udah bahas tuntas tentang game yang mendidik ini dan juga dampaknya bagi si kecil. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube EduCoding supaya kita lebih semangat untuk membuat kontennya nih, Kak Vina. Yang ada ide kita mau bahas apa atau pengen kita mau bahas apa, bisa komen di bawah ya. Oke. Kritik dan saran dari kalian sangat kita butuhkan untuk mengembangkan podcast ini. Oke. Terima kasih. Bye bye. Ketemu lagi minggu depan.